Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kofal, apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini baik sekali Pak Eman dan juga cukup bersemangat hari ini Pak Eman. Jadi apa ya? Semangat saya lagi penuh, jadi insya Allah bagus kita hari ini moodnya. Iya, alhamdulillah ya, ada energi positif ya. Iya Pak Eman. Pak Kofal, ngomong-ngomong kita perlu berdiskusi dulu Baik Pak Eman. sebelum Pak Kofal dengan saya ke kelas ya. Iya. Untuk Pak Kofal melaksanakan pembelajaran, saya nanti membersamai Pak Kofal dalam hal ini sebagai pengamat atau observer. Ya. Jadi kita ini berarti melaksanakan sebagai kegiatan supervisi ya pendidikan. Siap Pak Eman, siap. Begini Pak Kofal, karena kita kan mulai ya masuk ke dalam yang dimaksud dengan kurikulum merdeka gitu. Sehingga kita sebagai guru di sini perlu ada penyesuaian dengan kurikulum. Baik Pak Eman. Sehingga pelaksanaan kurikulumnya juga diusahakan kan sebagaimana yang kita ketahui bahwa diusahakan berpihak kepada murid. Berpihak pada murid di garis bawah. Iya Pak. Pak Kofal, di awal diskusi ini saya ingin menanyakan yang pertama, Pak Kofal kan mengajar pelajaran bahasa Inggris ya, Iya, mengambil pelajaran bahasa Inggris. Iya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh anak hari ini apa Pak Kofal? Oke Pak Eman, tujuan pembelajaran yang saya rencanakan ya untuk hari ini itu karena hari ini kebetulan jatuhnya itu materinya adalah di konteks Pak Eman. Maka dari itu karena hari ini kita akan belajar, saya akan mengajar di konteks, maka tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis di konteks, mulai dari unsur kebahasaan, terus struktur teks maupun fungsi sosial dari teks itu tersebut. Mungkin teksnya bisa teks sederhana aja ya Pak Eman, yang karena kita konteks anak SMP yang mungkin jadi teksnya akan dibuat lebih sederhana. Teks sederhana itu bisa dari cerita tentang sejawat ataupun cerita saya, seperti itu Pak Eman. Menarik sekali Pak Kofal. Iya Pak Eman. Apa yang telah disampaikan ini, saya menangkap nih di dalam pembelajaran nanti Pak Kofal telah menentukan tujuan pembelajaran untuk siswa ya. Iya Pak Eman. Yaitu siswa ini mampu menganalisis rekonteksnya. Apakah itu secara strukturnya, fungsi fungsi sosial ya, fungsi dengan sosial, kebahasaan ya. Itu mungkin diawali dari teks yang sederhana seperti Bapak katakan tadi. Iya, teks sederhana Pak Eman. Oke. Karena tingkatannya berbeda ya Pak Eman ya. Mungkin ada juga di konteks di SMA, cuman itu tingkatannya berbeda. Karena kita mulai dari SMP gitu, saya akan mengajar dalam hal ini siswa SMP, maka penyesuaiannya itu teks sederhana. Banyak sih Pak Eman. Kayak ya itu contoh cerita saya atau cerita teman-teman gitu yang paling menarik menurut saya. Nanti saya akan buat anak-anak itu saling bercerita gitu nanti Pak Eman. Sangat menarik Pak Kofal. Iya Pak Eman. Berikutnya Pak Kofal, ini terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh guru ya, dalam hal ini kan Pak Kofal. Iya Pak Eman. Kira-kira area pengembangan yang diharapkan oleh Pak Kofal ini yang seperti apa Pak Kofal? Baik Pak Eman. Untuk area yang ingin saya kembangkan ya Pak Eman, khususnya dalam hal pembelajaran, setidaknya saya sudah menyiapkan atau saya mengharapkan dua hal Pak Eman. Yang pertama itu adalah membangun situasi kelas yang efektif. Banyak dari kita para guru-guru Pak Eman tidak memperhatikan hal ini Pak Eman. Karena banyak juga mungkin dari guru-guru sudah di luar konteks ya Pak Eman. Jadi kayak udah banyak bawa masalah dari rumah, terus moodnya berubah-ubah dan segala macam hal. Maka itu sangat berpengaruh terhadap pembelajaran Pak Eman. Dari beberapa hasil diskusi yang telah saya lakukan bersama teman-teman guru saya, pembelajaran efektif itu cukup sulit dicapai Pak Eman. Situasi kelas yang membuat pelajaran itu lebih efektif itu sangat sulit Pak Eman. Karena apa ya Pak Eman ya? Karena faktor-faktor tadi Pak Eman. Banyaknya faktor yang mengganggu gitu.
faktor yang merusak apa ya, keefektifan belajar dalam kelas. Nah, maka dari itu saya mengharapkan ya untuk pembelajaran ini adalah membuat atau menghidupkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harapan saya untuk pembelajaran ini adalah untuk memanage kelas lebih baik lagi, Pak Herman. Karena berdasarkan pengalaman saya, Pak Herman, sebelumnya, saya kan sebelumnya kan ngajar di kelas 8 tuh, Pak Herman, di kelas yang sama dengan materi yang berbeda tentunya. Kemarin itu kebetulan saya ngajar materi tentang past tense. Di situ saya punya masalah dari manajemen kelas, Pak Herman. Dampaknya adalah murid tidak fokus, Pak Herman. Murid tidak fokus, banyak yang berkeliaran segala macam dan lain sebagainya pokoknya. Nah, karena pengalaman sebelum itulah saya ingin untuk sekarang nih, Pak Herman, untuk pembelajaran mengenai konteks ini, saya harap dan saya berusaha sebaik mungkin untuk memanage kelas lebih baik, Pak Herman. Karena saya meyakini satu hal, Pak Herman, dengan manajemen kelas yang baik, maka akan tercipta lingkungan kelas yang baik pula, Pak Herman. Gitu. Mungkin manajemen kelas itu bukan hal yang banyak orang yang cukup melupakan manajemen kelas, Pak Herman. Dan bahkan mungkin banyak juga guru-guru yang yang masih mengadaptasi manajemen kelas dengan sistem yang lama gitu. Itu yang saya pengen rubah, Pak Herman. Itu saya pengen coba rubah untuk sekarang. Manajemen kelas yang baru, yang lebih fresh, yang membuat anak lebih menyenangkan. Seperti itu, Pak Herman. Luar biasa ini Pak Kopal ya, semangat. Iya, Pak. Saya suka ini karena bagaimanapun juga kita perlu semangat ya Pak. Iya, Pak Herman. Kita tadi ada kayak semacam dari Pak Kopal saya tangkap itu kemauan atau ini ya untuk berubah gitu ya. Iya, Pak Herman. Dan saya tangkap ini Pak Kopal di area pengembangan nih ada beberapa poin ya. Pertama yang saya tangkap, Pak Kopal ingin membuat proses pembelajaran itu secara lebih efektif gitu ya, Iya, Pak ya. Kemudian Kemudian juga Pak Kopal tadi menyinggung masalah manajemen kelas ya, Iya, agar lebih baik lagi itu ya Pak Kopal ya. Iya, Pak Herman. Oke, Pak Kopal, ini kira-kira saya ingin ya berikutnya ingin mengetahui ya untuk yang telah Pak Kopal jelaskan ya. Iya, Pak Herman. Lebih spesifik kira-kira seperti apa atau strategi apa di dalam mencapai area pengembangan ini, Pak? Oke, dalam yang saya gunakan ya, Pak Herman, untuk mencapai area pengembangan tadi, tentunya saya akan menggunakan tipe pembelajaran berdiferensiasi, Pak Herman. Oke, karena cukup menarik bagi saya, Pak Herman, karena dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, setelah saya kaji ulang terkait pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menarik sekali. Yang pertama itu dari tipenya ya. Tipe pembelajaran berdiferensiasi ada 3 ya, Pak Herman ya. Mulai dari proses, konten, dan juga produk. Nah, itu yang membuat menarik, Pak Herman. Karena sebagai guru yang dituntut untuk memiliki kreativitas lebih, bagi saya berdiferensiasi sangat cocok bagi saya. Karena 3 hal tadi. Dan yang kedua adalah dari pembelajaran berdiferensiasi ini, saya juga melihat bahwa adanya kebebasan dan kemerdekaan anak dalam belajar, Pak Herman. Ini yang mungkin hilang dari tipe pembelajaran ini. Maksudnya tipe pembelajaran sebelumnya, Pak Herman, itu yang hilang. Karena merdeka itu penting, Pak Herman, bagi saya. Dalam belajar, siswa itu harusnya memiliki kebebasan seutuhnya, mulai dari bagaimana cara mereka mengerjakan tugas, mulai dari mereka menerima materi yang disampaikan oleh guru maupun apa yang disiapkan oleh guru itu tersendiri. Dari kebebasan ini akan muncul akan muncul kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Ketika anak itu merasa sesuai dengan apa yang mereka miliki, maka pembelajaran akan mudah diserap oleh siswa. Nah, karena hal itu, dari 3 hal tadi yang sebelumnya, Pak Herman, ya, dari tipe-tipe pembelajaran berdiferensiasi itu, saya melihat sepertinya untuk berdiferensi proses itu bagi saya cukup menarik, Pak Herman. Maka dari itu, untuk pembelajaran hari ini, saya akan menggunakan tipe pembelajaran diferensiasi dalam bentuk proses, Pak Herman. Saya akan coba membuat proses pembelajaran hari ini akan lebih menarik lagi dan lebih bebas lagi bagi anak-anak. Yang harapan saya bakal
sampai ke tujuan tadi gitu, akan menciptakan yang sebenarnya kita bahas ya, Mas. Nah, itu akan lari ke sana gitu. Jadi seperti itu Pak Iman. Iya, aduh, luar biasa. Saya apresiasi ya Pak Koval. Baik Pak Iman. Saya menangkap hal-hal yang positif ya. Ya, akhirnya mempengaruhi saya juga. Iya. Optimisme Pak Koval ini mempengaruhi saya supaya saya juga optimis gitu. Iya, Pak. Iya Pak Koval, saya menangkap Pak Koval ini ingin menerapkan di pembelajaran nanti ini tipenya itu model pembelajaran berdiferensiasi. Iya Pak Iman. Ya. Kemudian tadi Pak Koval udah jelaskan terkait dengan diferensiasi dan perlunya tadi luar biasa. Perlunya memerdekakan anak dalam belajar. Iya Pak. Itu tujuan yang betul-betul tinggi ya. Iya Pak Koval ini sangat kita memang perlu itu Pak Koval Iya. punya optimisme ke sana karena memang sesuai dengan judul kurikulum kita, kurikulum merdeka Pak Iya, Koval ya. Pak. Alhamdulillah. Kemudian juga tadi ya mengaitkan tadi Pak Koval mempertimbangkan apa yang bagaimana anak itu bisa bebas kalau anak itu menyenangkan dalam memilih bagaimana mereka belajar dan Nah. caranya belajar tadi. Itu Pak. Saya rasa ya ini sudah memenuhi apa yang disebut dengan kebutuhan belajar murid Iya ini ya. Pak Iman. Ini saya juga dalam hal ini ya Pak Koval ya. Iya, Pak. Ini maaf ya walaupun saya lebih tua, Pak Koval Iya. lebih muda, tapi saya dari penjelasan Pak Koval itu saya dapat masukan Pak Koval. Iya Pak Iman. Ini jadi rekan, jadi jangan menganggap saya lebih senior tidak, Waduh. lebih berilmu tidak, tapi ini adalah kita bermitra saja. Iya gitu. Pak Iman. Siap. Jadi kita rekan sehingga bisa saling belajar, saling mengambil manfaat, sharing Iya. dari masing-masing kita ya. Oke Pak Koval, saya sudah menangkap lebih spesifik mana tadi Pak Koval ingin mengembangkan. Rupanya Pak Koval ini tertarik interest dengan hal yang diferensiasi proses dia. Iya. Nanti mungkin saya kan akhirnya bisa siap-siap di dalam hal observasi ini Iya, mengamati Pak Koval, sehingga apa yang menjadi area pengembangan Pak Koval ini saya bisa melihat. Iya Pak Iman. Oke Pak Koval, selanjutnya dalam area pengembangan yang sudah dipilih Pak Koval untuk diobservasi, kira-kira indikator ketercapaian area pengembangan itu seperti apa ya Pak Koval ya? Iya Pak Iman. Mohon dideskripsikan ya gimana? Iya siap Pak Iman. Tentunya dengan sebelumnya setelah saya menjelaskan di pertanyaan kedua tadi Pak Iman dan juga pertanyaan ketiga tadi, harus ada tujuan akhir dalam pembelajaran hari ini. Maksudnya dalam tujuan akhir ini maksudnya adalah indikator ketercapaian siswa Pak Iman ya. Dari yang sebelumnya saya jelaskan, setidaknya ada dua Pak Iman. Yang saya pikirin nih Pak Iman nih, Iya, iya. ada dua indikator anak itu saya anggap sukses Pak Iman. Yang pertama adalah ketika anak mampu menganalisis teks record Pak Iman. Karena kebetulan materinya hari ini adalah teks record, maka saya mengharapkan anak-anak itu bisa gitu Pak Iman. Mulai dari membedah, menganalisis bagaimana unsur pembahasan yang ada dalam konteks itu, ataupun juga apa aja struktur yang ada dalam konteks maupun fungsi dari konteks tersendiri. Yang kedua adalah Pak Iman, indikator ketercapaian ketika saya bilang sukses adalah ketika saya sukses membuat situasi belajar itu jauh lebih menyenangkan daripada sebelumnya Pak Iman. Ini kata kuncinya Pak Iman ya, menyenangkan. Menyenangkan itu bagi saya cukup apa ya, cukup luas ya Pak Iman artinya. Dalam hal ini pembelajaran yang menyenangkan. Nah, mengacu pada jawaban saya sebelumnya, kemerdekaan anak menurut saya akan menghasilkan situasi yang menyenangkan pula Pak Iman. Senang itu sederhananya gini Pak Iman, anak-anak itu masih bebas Pak Iman, berpikiran bebas. Anak-anak itu unik dan berpikiran bebas. Maka dengan memerdekakan apa yang mereka inginkan akan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan. Di situasi itulah, di situ saya menyenangkan itulah, saya anggap bahwa indikator saya sebagai guru itu untuk hari ini tuh terbilang sukses. Seperti itu. Karena ini ada pengalaman sedikit ya Pak Iman. Iya, oke. Pembelajaran sebelumnya. Saya sempat melihat sebelumnya Pak Iman beberapa guru ya sebelumnya di tempat lain itu pembelajaran itu sangat boring Pak Iman. Sangat boring dan juga apa ya, anak tuh nggak ada senang-senangnya Pak Iman belajar tuh.
nggak ada senang-senangnya, yang ada ya cemberut gitu. Udah masih siang, pembelajarannya itu bikin ngantuk Pak Herman. Iya. Jadi situasi itu nggak menyenangkan dan nggak efektif. Maka dari itu sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, dari awal penjelasan saya kedua dan ketiga, saya anggap saya sukses ketika saya berhasil membuat situasi belajar yang menyenangkan. Nah, di situ juga saya bakal menyelipkan nih Pak Herman nih. Rencananya saya akan bikin sedikit ice breaking Pak Herman. Oke. Ice breaking. Ini kan ice breaking ini apa ya? Banyak sih, tapi kadang-kadang sebagai saya sendiri sebagai guru mempersiapkan ice breaking itu agak gimana ya? Tapi kedepannya mungkin saya akan konsisten insya Allah untuk selalu ada ice breaking. Nah, kenapa sih Pak? Maksudnya kenapa sih saya memilih ice breaking itu Pak Herman? Harapannya dengan ice breaking itu nambahin suplemen gitu bahasanya Pak Herman. Udah mas saya memerdekakan anak, saya juga memfasilitasi semuanya anak seperti apa, saya juga memberikan suplemen ice breaking supaya anak-anak itu senang juga ceria terus Pak Herman, moodnya itu senang terus Pak Herman. Nah seperti itu Pak Herman. Aduh, luar biasa Pak Kofal. Apa yang dijelaskan oleh Pak Kofal ini ada apa namanya positif vibe-nya gitu. Iya, sekarang ini sih kayak gitu ya. Ini saya menangkap Pak Kofal indikator-indikator ya yang tadi Pak Kofal paparkan gitu. Yang pertama tadi Pak Kofal yang saya tangkap ini Pak Kofal berusaha, jadi Pak Kofal itu dianggap mencapai keberhasilan atau dalam indikatornya pertama itu mampu mungkin memfasilitasi memfasilitasi siswa agar siswa mampu menganalisis konteks terkait dengan tadi ada unsur kebahasaan, strukturnya, gitu ya, atau fungsi sosial, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga bahwa Pak Kofal ini menyampaikan bahwa nanti yang kedua indikatornya yaitu Pak Kofal berhasil apabila Pak Kofal mampu semacam membangun lingkungan belajar bagi anak yang menyenangkan. Iya Pak. Jadi Pak Kofal juga saya dapat ya apa ya mengingatkan kembali saya beri Pak Kofal ya. Iya Pak. Maaf ya Pak Kofal, saya ini kan mengikuti program guru penggerak gitu. Iya Pak. Dan itu apa yang dijelaskan Pak Kofal tuh sangat relevan dengan saya Pak Kofal. Pak Kofal menyebutkan bahwa anak tuh unik gitu. Aduh, saya langsung iya seminggu saja benar memang gitu. Begitulah anak tuh unik. Satu dengan yang lain tuh berbeda. Iya Pak. Kebutuhan mereka berbeda. Ini mengingatkan kembali saya Pak. Iya. Jadi alhamdulillah banyak hikmah rupanya yang bisa saya petik, katakan yang bisa saya tangkap dari percakapan awal ini ya. Iya, Pak. Jadi memang betul Pak Kofal. Jadi antar guru seperti kita itu memang harusnya bermitra bikin Pak Kofal. Iya Pak. Walaupun saya sebagai observer, Pak Kofal sebagai yang diobservasi, namun sebenarnya posisinya juga nanti bisa ditukar. Artinya nanti saya yang ngajar, Pak Kofal yang mengobservasi. Waduh. Iya betul. Begitu memang bermitra. Iya Pak. Setiap orang punya kelebihan, saya yakin. Iya Pak. Saya sekarang bukan sedang dalam rangka menilai Pak Kofal, Iya, tapi Pak. saya sedang mengamati apa yang bisa saya, artinya dari kelebihan Pak Kofal yang bisa saya nantinya implementasikan juga. Baik. Gitu. Ya, itulah mungkin Pak Kofal. Saya rasa cukup Pak Kofal yang udah mengawali. Iya. Luar biasa ini untuk obrolan Iya. awal ini. Iya. Mudah-mudahan kita lancar di dalam pelaksanaannya Siap, Pak. nanti. Ya, amin lah. Iya. Ya, oke. Oke, Bang, baik. siap ya Bang? Iya, Ya. siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sarapan pagi. Padahal kalau kita perhatikan, sarapan pagi adalah bagian penting dari proses belajar. Ingat, energi juga bagian proses dari belajar. Kalau kalian lapar ketika belajar, kelihatan yang selalu tutup mulut terus itu biasanya lapar atau belum sarapan atau yang kurang minum. Jadi usahakan selalu sarapan di pagi hari. Oke, saya mau tanya, siapa yang hari ini nggak berangkat? Sakit, Aditya, kenapa Aditya? Alfa. Ya, kita sama-sama berdoa ya supaya Alfa cepat sembuh ya, nanti aja deh. Oke. Hari ini adalah mata pelajaran bahasa Inggris ya semuanya. Jadi silakan dibuka dulu buku bahasa Inggrisnya. Silakan dikeluarkan bukunya yang masih di dalam tas dan kita akan memulai belajar bahasa Inggris. Ayo Sadewa, anakku lah, udah dibuka belum? Ayo cepat. Pani udah? Sudah belum? Ayo. Oke, sebelum kita mulai belajar ya, kita sama-sama berdoa dulu ya, biar apa yang kita lakukan selama pembelajaran itu akan bermanfaat bagi kalian. Silakan berdoa bareng-bareng ya, dipimpin satu orang. Ya, berdoa. Layar infokus di depan. Tolong perhatikan. Oke, materi kita hari ini judulnya adalah recount text. Nah, sebelum Bapak lari ya, sebelum Bapak mulai belajar masuk ke recount text, Bapak akan menanyakan dulu kepada anak-anak semuanya. Coba pertanyaan yang pertama ya. Semuanya pernah nggak punya pengalaman pribadi khusus yang apa ya, yang spesial gitu, pengalaman spesial aja? Ada, semuanya ada nggak? Ada. Semuanya ada pengalaman spesial kan? Coba apa ya? Angkat tangan yang mau sedikit aja, sedikit atau bilang aja kejadiannya apa? Yang mau bilang tentang kejadian peristiwa spesial itu, angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan saya tunjuk. Oh iya, Rena, boleh. Gimana Rena? Iya, spesial. Katanya kamu punya cerita spesial. Boleh sebutkan aja satu. Ya, satu kejadian atau peristiwa spesial. Ketemu teman dari luar daerah. Wow. Tentu peristiwa itu mungkin sangat menarik ya. Ketemu
kamu teman dari luar daerah. Coba satu orang lagi. Iqbal, ayo Bal. Ayo Bal, silahkan sebutkan aja, nggak usah ceritakan. Sebutkan satu peristiwa spesial yang pernah kamu alami. Ketemu sepupu dari jauh ini dari mana? Saya patok. Dari Jawa. Dari Jawa Tengah. Oke, terakhir satu orang lagi. Saya mau tanya ke Nabila. Nabila, sebutkan satu peristiwa spesial yang pernah kamu alami selama kamu hidup. Kenapa? Nyuri buah-buahan. Oke. Oke, ternyata satu peristiwa yang Nabila ya, yang Nabila pernah alami selama masa hidupnya adalah mencuri buah-buahan. Ya meskipun nggak baik ya, tapi oke lah, nggak apa-apa lah. Itu pengalaman ya, jangan diulangin lagi, oke? Iya, sebelum enak tapi jangan diulangi lagi. Nggak usah mencuri lah, membeli buah lebih bagus kayaknya. Oke? Ya, nah, kenapa Pak? Kenapa saya nanya dulu nih? Kenapa Bapak tanya kalau kita tuh punya pengalaman enggak? Nah, saya tanyakan kalian tentang satu pengalaman kalian karena itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nama materinya adalah recount text. Pak, recount text itu apa Pak? Kita tuh ngapain recount text itu? Nah, sebelum kita mulai ke situ, saya mau kasih tahu dulu bahwa pada materi ini atau pada pertemuan ini kalian diharapkan mampu atau dapat menerapkan struktur teks dan unsur kebahasan untuk melaksanakan fungsi sosial teks recount dengan menanyakan tentang kejadian, peristiwa, dan kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu. Nah itu tujuan kita ya, fokus kita nih, target kita untuk pembelajaran kita sekarang itu adalah itu. Kalian tahu struktur teksnya apa, kalian tahu unsur apa aja dalam recount teks, lalu kalian juga bisa menyatakan, menanyakan, lalu menulis tentang sebuah kejadian atau peristiwa yang kalian alami di masa lalu. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita ya. Kita kembali lagi ke recount text. Nah, anak-anak semuanya, saya yakin kalian semua pernah mengalami peristiwa yang sangat spesial dalam hidup kalian. Begitupun dengan saya. Saya akan menceritakan satu kejadian yang dulu pernah saya alami ya, dulu saya pernah alami ketika saya masih kelas 5 SD. Tapi itu dulu ya, kelas 5 SD. Nah, sebelum saya mulai bercerita, saya akan mengingatkan dulu ya, kita akan ada kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati kemarin. Yang pertama, berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Di awal kita sudah ya, nanti kita di akhir pembelajaran nanti kita harus berdoa juga. Saling menghormati dan menghargai, menghormati teman, menghormati guru dan menghargai guru. Aktif bertanya dalam pembelajaran sastia. Jadi harus aktif dan selalu bertanya ya, jangan cuma bertanya ke teman sebelah, tapi bertanya ke saya. Oke? Selanjutnya adalah menyimak penjelasan guru. Jadi ketika saya menjelaskan, kalian harus menyimak, memperhatikan, tidak tutup mulut terus karena menguap dan lain-lain. Selanjutnya adalah tanggung jawab dalam penyelesaian tugas. Jadi ketika saya memberikan tugas, kalian harus mengerjakannya. Oke? Yang terakhir, menjaga ketertiban kelas dan kebersihan kelas. Ya, sampai sini ngerti lah kalau ketertiban kelas, saya yakin karena kita sudah biasa melakukannya ya. Jadi kalian insya Allah kalian udah bisa lah ngikutinnya. Cuman ya yang sering nyampah tolong ditegur ya, karena motor itu udah di kelas ya. Lanjut, kita kembali ke recount text. Saya akan bercerita satu pengalaman saya ketika SD. Judulnya adalah
penyesalan bermain bola. Nyesel, saya nyesel main bola, jujur. Dulu saya nyesel main bola. Kenapa? Nah, kejadiannya itu saat kita mulai ya. Kejadiannya itu dimulai ketika saya berumur berapa ya? Kelas 5 SD itu berarti 12 ya? 12 atau 10 lah ya, 10 atau 11 ya. 10, 11, 12 gak tau, pokoknya sekitar segitu. Jadi ketika saya di umur segitu, dulu saya adalah anak yang aktif banget. Bapak tuh aktif banget dulu. Waktu SD ya, SD saya aktif banget dalam olahraga maupun dalam pelajaran. Nah, pada suatu hari dulu itu ada pelajaran PJOK, Penjaskes namanya, ya nggak? Ada pelajaran Penjaskes. Waktu itu gurunya menyuruh kita semua untuk bermain bola. Coba kalian tebak apa posisi saya waktu bermain bola? Ya, posisi saya adalah sebagai kiper waktu itu. Kalian udah tahu kan jadinya mana kan? Nah, posisi saya adalah dulu sebagai kiper. Jadi waktu itu saya yang kiper tuh siapa ya? Atau Casillas gak? Casillas atau ini? Todo enggak? Pemain Inter Milan. Tahu kan? Nah, waktu itu saya seneng nih sama Casillas, Dida, Todo nih. Jadi saya gaya-gayaan loncat. Gaya-gayaan ya, judulnya gaya-gayaan. Jagonya enggak, tapi banyak gaya gitu. Dulu waktu SD, nggak ada kemampuan, nggak ada keahlian, tapi banyak gaya. Akhirnya apa? Ketika saya loncat, saya jatuh. Maksudnya jatuhnya itu nahan pakai tangan. Jadi waktu saya SD kelas 5 itu saya pernah mengalami patah tulang. Dan itu recovery-nya itu selama 3 bulan ya. Saya 3 bulan itu digigit tangannya gini terus. Ya belum sakit gitu. Nah itu. Nah setelah kejadian itu saya pingsan. Setelah jatuh nih, tangan saya patah, saya pingsan waktu itu. Saya pingsan dan sebenarnya nggak langsung dibawa ke ahli tulang dan ke rumah sakit ya. Tapi saya waktu itu lebih memilih untuk diurut. Nah setelah diurut ya alhamdulillah sekarang tangan saya kembali normal ya. Nggak ada masalah dan saya juga bersyukur gitu bahwa saya nggak ada masalah tangan karena ya ngerinya waktu setelah saya patah tangan itu nggak langsung diobatin gitu. Jadi berhenti dulu selama seminggu atau 2 minggu baru diobatin setelah berapa minggu itu. Karena kalau terlalu lama nanti tangan kalian itu nggak bisa balik lagi kalau patah nanti sakitnya sakit banget gitu. Kenapa? Ya kemungkinan besar yang atas. Karena apa? Karena tangan kalian tuh udah karena masih kecil ya, jadi masa pertumbuhannya cepat, jadi harus segera diobatin harusnya. Cuma kesalahan saya waktu itu. Nah itu adalah salah satu pengalaman saya ketika dulu saya bermain bola, itu judulnya penyesalan saya ketika bermain bola. Nah selain itu kita juga akan nonton video ya. Setelah mendengar cerita saya, kita akan bareng-bareng semuanya nonton video. Cerita saya ketika dulu kelas 5 SD. Ketika saya nyesel main bola seumur hidup, saya males main bola. Ya meskipun tetap main sih ya, tapi ya sebel aja gitu karena kejadian dulu. Nah, dari cerita saya yang saya ceritakan itu adalah salah satu contoh atau salah satu bentuk dari yang namanya recount text. Jadi kalau kalian ada pertanyaan nih, apa itu recount text? Recount text adalah cerita atau sebuah teks yang menceritakan tentang kejadian di masa lalu. Ingat, recount text menceritakan kejadian di masa lalu yang sudah terjadi. Kejadian, peristiwa atau apapun itu yang terjadi di masa lalu. Makanya dinamakan recount text. Apa yang saya ceritakan tadi itu adalah salah satu contohnya ya. Jadi contohnya itu tadi yang saya ceritakan. Nah, dalam recount text ada yang namanya struktur. Struktur recount text. Yang pertama adalah orientasi. Yang pertama adalah bagian orientasi. Pak, apa bagian orientasi, Pak?
orientasi itu Pak? Saya nggak tahu. Nah, bagian orientasi dalam pre-context adalah bagian dimana ketika saya mulai ngomongin tentang awal kejadiannya gitu, awal mula kejadiannya. Tadi kalian nyimak nggak? Saya ceritain dulu nih, waktu saya kelas 5 SD, saya tuh anak yang gini. Ya nggak? Saya juga tadi ceritakan bahwa saya itu dulu tuh waktu pas itu pelajaran penjaskes kan. Nah itu adalah bagian dari orientasi atau bagian pembuka ya, pengenalan awal cerita. Awal cerita kita mulai dengan orientasi. Di Recaltex juga sama. Kita buka juga dengan orientasi. Kita tahu dulu nih latar belakang ceritanya apa. Nah itu yang pertama adalah orientasi. Yang kedua adalah event. Event adalah bagian dimana ketika tadi saya menjelaskan tentang kejadiannya. Coba saya mau tanya ke siapa ya? Ke Yusuf ya, boleh. Yusuf coba tadi saya ceritain kejadiannya gimana coba yang pas main bolanya. Saya ceritain dulu nggak? Coba silakan. Suaranya ada keras ya? Oke. Lompat terus? Oke, terus akhirnya patah. Nah, yang dikatakan Yusuf adalah bagian dari event atau kejadiannya. Saya bilang dari awal bahwa penyesalan saya ketika main bola di SD waktu dulu. Nah, kejadiannya adalah kenapa saya menyesal? Saya menyesal karena saya dulu gaya-gayaan jadi kiper terus jadi tangannya patah. Nah, itu juga yang dinamakan sebagai event dalam pre-context atau kejadiannya ya. Urutan kejadiannya apa aja? Ya mungkin bisa jadi lebih dari satu, tapi tadi karena kebetulan saya menjadi satu, jadi itu bagian eventnya. Yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi adalah ketika saya menjelaskan bahwa saya itu menyesal atau solusi atau akhir dari cerita saya. Coba saya juga mau nanya lagi nih, biar saya mau tahu pemahaman saya. Van, coba Van ceritakan ketika setelah patah tangan saya tadi, setelah jatuh. Suaranya ada kelas ya, biar kedengeran di sini. Ada keras lagi suaranya, lebih keras lagi. Kemana? Ayo dibawa kemana? Ayo, perhatikan enggak nih, Fani? Ayo Van, dibawa kemana Van? Gue sibuk ke bengkel. Wah, ya bener sih bengkel pulang. Gimana Pak? Ayo Pak. Iya, terus. Oke. Ada lagi? Udah di situ. Ya, itu adalah bagian dari reorientasi atau bagian penutup nih. Saya udah cerita bahwa kejadian itu saya patah tulang. Nah, bagian penutupnya adalah saya tutup dengan setelah patah tulang, saya juga tukar urut supaya sembuh tangan saya. Nah, tadi juga saya menceritakan kan, kalau sebenarnya saya itu harusnya lebih cepat diurutnya kan, ya nggak? Karena kalau terlalu lama nanti bakal diamputasi. Siapa tadi? Kata Juliana. Nah, itu adalah bagian dari reorientasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, paham semuanya? Ya. Coba kalau semuanya paham, saya akan coba bertanya. Satu pertanyaan aja deh, satu pertanyaan aja. Coba Ren, sebut atau jelaskan struktur Recaltex yang bernama event. Di event itu apa aja tuh? Jelasin. Event itu tentang kejadian dan cerita. Oke. Konflik gitu, terus? Ayo, ulang. Event itu kayak
Cheating. Event tuh kayak bagian dari ceritanya. Ya. Atau kayak sebuah konflik dari cerita tersebut. Iya. Sebenarnya bukan ke konflik ya, tapi lebih ke kejadiannya aja gitu. Kejadian dari si pencerita itu, si pendongeng handal tadi. Si pendongeng handal tadi kan ada cerita nih tentang anak. Event itu bagian dari kejadiannya ya. Nah itu. Oke, karena saya anggap semuanya sudah mengerti ya, kita akan lanjut untuk menonton sebuah video. Pak, kenapa ada videonya, Pak? Nah, saya ingin menampilkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi nanti kalian akan belajar dengan berbagai macam model ya. Yang pertama tadi dengan mendengar, dengan saya bercerita. Yang kedua nanti kalian nonton video, dan yang ketiga nanti ada satu lagi. Nah, tapi satu lagi ini nanti kalian tunggu ya, karena kita nonton video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to our channel. Well, pada video sebelumnya kita sudah belajar materi tentang simple past tense, yaitu pola kalimat berbentuk lampau. Nah, untuk materi pada video kali ini kita akan belajar menceritakan pengalaman di masa lampau. Dalam bahasa Inggris disebut dengan recount text. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, langsung saja mari kita simak penjelasan berikut ini. Let's get started. Alright, apa sih yang dimaksud dengan recount text? So, recount text is a text which retells events or experience in the past. Recount text adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau. Contohnya, pengalaman menyenangkan seperti rekreasi, mendapat hadiah, menang lomba, atau pengalaman lucu seperti jalan di selokan, tidur di kelas, and etc. Ada juga pengalaman menyedihkan seperti tertimpa bencana, kehilangan uang, ketinggalan pesawat, and etc. Pengalaman-pengalaman tersebut jika diceritakan kembali maka disebut recount text. Selanjutnya, apa sih fungsi dari recount text? So, the purpose of recount text is to entertain or inform the readers. Recount text berfungsi untuk menghibur atau menginformasikan pembaca. Adapun struktur atau generic structure dari recount text, pada bagian pertama ada orientation. Bagian ini merupakan bagian pembuka, berisi pengenalan informasi tentang siapa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Contohnya, last year, Della and her family spent their holiday in London. Tahun lalu, Della dan keluarganya berlibur di London. Bagian yang kedua yaitu events. Bagian ini berisi rangkaian peristiwa yang diceritakan, biasanya ditandai dengan urutan kronologis. Contohnya, Della and her family took a short break. Della dan keluarganya istirahat sejenak. After that, they continued the trip. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. A few hours later, they arrived at the hotel. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di hotel. Then they had dinner together. Kemudian, mereka menikmati makan malam bersama. Nah, kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh rangkaian atau urutan peristiwa yang diceritakan dalam sebuah recount text. Selanjutnya, pada bagian terakhir ada reorientation. Ini nggak boleh YouTube biasa juga disebut bagian penutup yang berisikan kesan penulis atau kesimpulan mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini opsional, bisa ada dan bisa juga tidak. Adapun contoh reorientation yaitu it was a very nice trip. Itu adalah sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan. They were very happy to spend their holiday in London last year. Mereka sangat senang menghabiskan waktu liburannya di London tahun lalu. Selanjutnya kita bahas jenis kata atau kalimat yang digunakan dalam recount text. Yang pertama ada past tense. Karena recount text menceritakan peristiwa di masa lampau, maka kita menggunakan past tense atau pola kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to. Masih ingat kan materi pada video sebelumnya tentang simple past tense? Adapun contoh kalimatnya yaitu I went to Bali last week. Saya pergi ke Bali minggu lalu. Pada kalimat ini, kata went merupakan bentuk kedua atau bentuk past dari kata go yang artinya pergi. We were very excited. Kami sangat bersemangat. Nah,
kalimat ini merupakan kalimat nominal yang menggunakan unitas, yaitu were. They took some pictures. Mereka mengambil beberapa gambar. Pada kalimat ini terdapat kata took yang merupakan bentuk kedua dari kata take, yang artinya mengambil. Yang kedua ada adverb of time atau kata keterangan waktu. Contohnya last year, tahun lalu, last week, minggu lalu, yesterday, kemarin, and etc. Selain adverb of time, ada juga adverb of place atau kata keterangan tempat. Contohnya there, di sana, here, di sini, around, sekitar, and etc. Selanjutnya ada action verb atau kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contohnya arrived, yang merupakan bentuk kedua dari arrive, yang artinya tiba. Saw, yang merupakan bentuk kedua dari see, yang artinya melihat. Hike, yang merupakan bentuk kedua dari hike, yang artinya mendaki, and etc. Yang terakhir ada conjunction atau kata penghubung. Karena dalam konteks terdapat hubungan atau rangkaian peristiwa, maka kita menggunakan kata penghubung seperti after that, setelah itu, next, selanjutnya, then, kemudian, and etc. Nah, itulah tadi beberapa hal penting yang perlu kita pahami dalam mempelajari recount text. Selanjutnya, kita akan simak contoh recount text berikut ini dan kita akan coba menganalisis listening structure dan language feature-nya. So, let's check it out. Unforgettable trip di Labuan Bajo. Perjalanan tak terlupakan di Labuan Bajo. Last month, I and my family vacation di Labuan Bajo. Bulan lalu, saya dan keluargaku berlibur di Labuan Bajo. After traveling about 2 hours, we arrived at that beautiful place. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, kami tiba di tempat yang indah itu. The first destination we visited was Komodo Island. Destinasi pertama yang kami kunjungi yaitu Pulau Komodo. There, we saw many types of komodo. Di sana, kami menyaksikan banyak jenis komodo. We also took some pictures to keep us memorized. Kami juga berfoto sebagai kenang-kenangan. After exploring Komodo Island, the second destination was Kanawa Island. Setelah menjelajahi Pulau Komodo, destinasi kedua yaitu Pulau Kanawa. It was the most beautiful island I have ever visited. Itu adalah pulau terindah yang pernah saya kunjungi. We did snorkeling to see the beauty under the sea. Kami melakukan penyelaman untuk menyaksikan keindahan bawah laut. After snorkeling, we prepared to go to our last destination, Wairebo. Setelah menyelam, kami bersiap menuju destinasi terakhir kami, yaitu Wairebo. To get to Wairebo, we hiked about 5 kilometers. Untuk sampai di Wairebo, kami mendaki sekitar 5 km. It was quite tiring, but we were happy because we could see directly the beauty and the uniqueness of the place. Perjalanan yang cukup melelahkan, tapi kami senang karena dapat menyaksikan langsung keindahan dan keunikan tempat itu. That was my unforgettable trip in Labuan Bajo. Itulah perjalanan tak terlupakanku di Labuan Bajo. I was very happy to spend my holiday there. Saya sangat senang menghabiskan waktu liburanku di sana. Oke, selanjutnya kita akan coba menganalisis the generic structure atau struktur dari recount text. Jangan bisik, ini kan penjunya baru dan kita harus motor sampai putus nggak boleh setengah-setengah karena kalau setengah-setengah bahaya mungkin kamu Teks ini. Yang pertama, orientation terletak pada paragraf pertama yang berisi tentang siapa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Yang pertama, siapa yang terlibat? I and my family. Kapan peristiwa itu terjadi? Last month. Di mana peristiwa itu terjadi? In Labuan Bajo. Jadi, pada bagian orientation setidaknya menjawab 3 pertanyaan tentang siapa, kapan, dan di mana. Selanjutnya, events terletak pada paragraf kedua, berisi urutan kejadian yang dimulai dari pertama kali tiba di Labuan Bajo sampai ke destinasi terakhir yang penulis kunjungi yaitu Wairebo. Dan yang terakhir, reorientation ada di paragraf ketiga berisi tentang pesan atau perasaan penulis.
Selanjutnya kita analisis language features-nya. Yang pertama, bentuk kalimat past tense yang ditandai dengan kata kerja bentuk kedua atau verb to. Berikut kata kerja bentuk kedua yang terdapat dalam recount text ini. Yang kedua, adverb of time. Berikut kata keterangan waktu yang terdapat dalam recount text ini. Yang ketiga, adverb of place atau kata keterangan tempat. Berikut kata keterangan tempat yang terdapat dalam recount text ini. Yang keempat, action verb atau kata kerja yang menerangkan tindakan. Berikut action verb yang terdapat dalam recount text ini. Dan yang terakhir, conjunction atau kata penghubung. Berikut kata-kata penghubung yang terdapat dalam recount text ini. Well done, itulah tadi penjelasan tentang materi recount text. I hope you guys understand this explanation. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, gimana? Nonton videonya? Seru nggak? Oke, gimana setelah nonton video tadi? Seru nggak? Seru nggak? Oke, bagus. Saya harap kalian paham ya. Tadi kan ada dua versi saya dengan versi video. Nah, saya harap kalian mampu memahami entah dari video saya atau dari saya. Jadi kita makanya belajar. Nah, biar kita sedikit gerak ya, saya mau ada gerak-gerak nih. Kita akan bermain game terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita akan bermain game terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai, kita akan membagi menjadi dua kelompok terlebih dahulu. Biar kita rada cepet ya, kita akan ubah. Kita harus bagi aja kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah kelompok cewek dan kelompok B adalah kelompok cowok. Nah, permainannya adalah kita akan bermain vocabulary sprint. Jadi kita akan balapan untuk tulis sebanyak-banyaknya vocabulary di papan tulis. Oke, kita mulai. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya, berdiri. Oke, siapa mana? Oke, silakan pilih. Yang kanan atau yang kiri? Bapak sih kok. Kanan. Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Yang kanan temanya adalah vehicle. Vehicle itu kendaraan. Yang sebelah sini kelompok B akan mendapatkan sea animal atau hewan laut. Kita mulai 1, 2, 3. Ayo. Ayo cepat. Untuk mau ditambahin. Pelan-pelan. Silain aja. Ayo cepat. Satu menit. Ayo cepat. Ya.
Waktu 1 menit lagi, ayo. Waktunya 1 menit lagi. Oke, siap. Ayo, waktunya 30 detik lagi ya. Kalau ada pemainnya nanti, ayo. Cepat, ayo. Yang kalah atau so, waktunya habis. Sudah waktunya sudah habis. Silakan duduk di tempat masing-masing. Karena kelompok 1 dan kelompok A tadi ada yang pakai catatan, nanti saya akan bertanya kepada siapa yang nulis dan ini kendaraan apa. Jadi kalau nggak tahu cuma nulis doang, nanti kita sih. Kita mulai. Yang nulis airplane siapa? Airplane itu apa? Pesawat. Pesawat apa? Tanker apa tanker? Hah? Baik, ada 2 nih. Ini sama. Ini baik apa? Baik itu apa? Tram itu apa? Tram itu apa? Ayo. Tram itu kereta yang apa ya? Yang kereta apa sih namanya itu? Ya, kereta gantung yang biasa antar kota tuh. Biasanya ada di Belanda dan di Eropa yang itu tram namanya. Car. Van. Van itu apa? Gak ada yang tahu apa? Van itu mobil minibus namanya. Itu ambulance. Truk. Plane. Bedanya airplane sama plane apa? File dia mau file ini. Apa? Apa itu salah. Skuter. Taxi. Train. Pedicab. Ayo pedicab apa? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8 ya. 9 sama bus. Kita lihat yang bagian tuh. Ini apa ini? Turtle. Ini apa? Squid itu apa? Cumi. Fish. Ikan. Harusnya yang jelas, fish kan banyak. Catfish. Udara nggak apa-apa. Biar boleh. Dolphin itu apa? Lumba. Sea lion. Yang laut. Crab.
Jellyfish. Ubur-ubur. Menang ya. Shark. Lalan we. Ayo, apa? Ya, ditulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totalnya adalah 7. Tepuk tangan semuanya. Hampir benar semua. Hampir benar. Hidup dia. Sudah. Setelah kita bermain game, saya akan ya karena siapa kalian 7 Sekarang kita akan membagi menjadi beberapa kelompok. Jadi yang saya sebutkan silakan langsung pindah ke tempat yang saya tunjuk nanti ya. Oke, kelompok yang pertama adalah Iqbal, Tiara, Rena, dan Yusuf. Yusuf, oke Yusuf, boleh sini pindah di sini depan. Ayo cepat. Kalau jatuh duduknya bagus Pak. Oke, sekarang kalian akan berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian. Kalian harus saling menukar cerita atau kejadian yang telah kalian alami dahulu. Nah, saling cerita ya, saling sharing, saling curhat. Nanti ketika kalian curhat, saya akan menilai kalian ya dari keaktifan. Nanti keaktifan kalian saya nilai sambil keliling-keliling sambil kalian bercerita. Nah, kalian diwajibkan perhatikan dulu. Esa, perhatikan. Nah, ketika kalian diskusi, kalian menuliskan satu cerita menarik dari teman kalian dan itu dikumpulkan. Mengerti semuanya? Fikri. Oke, boleh pakai bahasa Indonesia. Salah satu aja yang menurut kalian menarik. Mengerti semuanya? Oke, silakan ditulis. Pak. Yang kedua. Ayo. Matur. Diskusi. Ayo cepat diskusi ayo, sambil berdiskusi. Saya berdiri. Cerita yang benar. Nanti ditulis. Iya, jangan. Kayak apa sih?
Ya, kita sudah selesai ya menjalankan kegiatan belajar kita. Sekarang kita akan berada di Lagi syuting. Jangan lagi syuting. Ayo semuanya perhatikan. Kita berada di penghujung kegiatan kita. Oke, kita berada di penghujung kegiatan kita. Saya akan bertanya kepada kalian tentang apa yang kalian dapatkan hari ini. Saya akan bertanya, saya tunjuk ya. Kita mulai dari Tiara. Tiara, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya keras suaranya ya, Tiara ya. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Refleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Apa yang ya terserah bebas saya. Oke, konteks sama apa lagi selain memahami konteks? Seru nggak tadi gamenya? Oke. Selanjutnya adalah Iqbal. Ayo Iqbal, silakan refleksikan pembelajaran hari ini. Ayo Iqbal. Ayo Iqbal. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini, Bal? Selain itu apa lagi? Udah. Selanjutnya adalah Fikri. Fikri, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Pelajarannya seru. Seru terus, apa lagi? Saya seru. Dapat ilmu apa tuh ilmunya tuh? Tentang apa tuh? Tentang apa ya? Ayo tentang apa? Oke, sip. Yang terakhir Fani, Pak. Coba refleksikan pembelajaran hari ini, Pak. Yang keras banget tidak kedengeran. Fungsi di kelas, selain fungsi apa lagi? Selain fungsi apa lagi, Fani? Unsur apa? Unsur kebahasaan. Oke, bagus. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kalian bisa memahami, perhatikan Fikri. Kalian memahami yang namanya di konteks, apa unsur kebahasaannya, apa unsur kebahasaannya, apa sih fungsinya, dan apa contoh yang kalian sudah memahami. Itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang short message atau pesan singkat. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pesan singkat. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan di mana saya aja langsung ya. Oke, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa di dalam hati saja ya. Menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran bahasa Inggris sampai di sini saja saya cukupkan. Semoga hari kalian baik hari ini, semoga kalian mendapat banyak keberuntungan dan semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar bahasa Inggris. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yando. Ada juga manfaat dari mulai supaya kita punya gambaran untuk selesai. Tadi jawabnya nggak ada apa-apa. Caranya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kofal, kita masuk ke sesi ketiga ya. Iya. Kita sebelumnya kan sudah ada percakapan kita di awal
observasi di kelas Pak Oval ya, alhamdulillah. Nah ini waktunya kita percakapan pasca observasi ini ya. Baik. Alhamdulillah nanti kita ini pakainya coaching ya Pak Oval, jadi di sini kita sebagai di kelas aja. Pak Oval, saya ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah berjalan tadi ya. Iya Pak. Kira-kira setelah Pak Oval kemarin melakukan pembelajaran, lalu saya sudah mengobservasi gitu. Kira-kira sekarang ini kira-kira tujuan percakapan kita Pak Oval ini mau dapat apa ya kira-kira? Untuk percakapan hari ini Pak. Untuk percakapan hari ini dalam pandangan saya Pak, setidaknya saya punya tujuan lebih lanjut gitu Pak. Saya punya pandangan lebih lanjut, saya juga punya apa ya? Punya pencapaian gitu, pencapaian diri yang lebih lanjut lagi selain ini. Karena mau gimana pun juga perjalanan masih tetap berjalan gitu. Dan saya pun akan tetap berjalan ke depannya, maka dari itu saya butuh pencapaian kita. Sebenarnya saya menangkap Pak Oval ingin ada semacam kayak peningkatan yang Iya, Pak. komprehensif gitu ya. Iya. Ya. Pak Oval, ini kan berarti topiknya kan kita karena sudah Pak Oval sudah di kelas, saya observasi, Pak Oval sudah mengajar, Iya. sebagaimana perencanaan sebelumnya yang kita bicarakan. Sebelum untuk awal ini saya ingin menanyakan ya, kira-kira apa yang sudah Pak Oval lakukan pada saat mengajar di kelas tadi Pak Oval? Coba didiskusikan atau ceritakan kepada saya. Baik Pak, apa yang sudah saya lakukan di kelas observasi kali ini? Banyak sekali Pak yang sudah saya lakukan, mungkin Pak juga sudah melihat gitu yang ada di lapangan seperti apa. Yang pertama itu yang sangat saya perhatikan ya Pak Iman, yaitu apa ya, tujuan pembelajaran yang nomor satu. Dalam pengalaman saya kemarin itu, tujuan pembelajaran itu memang harus selalu disampaikan, itu yang saya dapatkan. Jadi tujuan pembelajaran itu harus menjadi highlight utama bagi siswa Pak Iman. Karena dengan disampaikan dan di apa ya, di highlight yang namanya tujuan pembelajaran itu membuat siswa itu punya pandangan lebih gitu terkait apa yang mereka pelajari. Dengan itu siswa akan lebih mudah menangkap. Karena saya yakin setiap siswa itu selain apa ya, selain unik ya Pak ya, tentu ya mereka itu punya pengalaman di balik diri mereka masing-masing. Dengan disampaikannya tujuan awal pembelajaran, harapannya adalah membuka pengalaman-pengalaman yang sebelumnya mereka alami gitu di luar pembelajaran. Maka dari itu harapannya pembelajaran itu akan lebih mudah diserap oleh siswa. Karena balik lagi, karena mereka punya background atas pelajaran itu sendiri maupun pengetahuan itu sendiri. Sebagai contoh misalnya tadi kan kemarin kebetulan saya mengambil contoh materi di konteks ya di bahasa Inggris kelas 8 itu saya mencoba ini Pak Elman, apa sih namanya, saya mencoba membawa mereka gitu Pak Elman terhadap konteks itu sendiri. Jadi saya kasih sedikit bahasanya apa ya, sedikit segel-segel terkait di konteks. Contohnya kayak misalnya saya bercerita dulu gitu tentang pengalaman saya, itu berkaitan dengan pengalaman. Saya ceritakan dulu terkait pengalaman saya tentang suatu hal, saya jelaskan kepada mereka dan ya mereka tertarik gitu. Dan akhirnya mereka paham gitu bahwa di konteks itu sebenarnya sederhana dan mereka itu mengalaminya gitu Pak Elman. Maka dari itu ya sesuai gitu dengan apa yang saya lakukan di awal, bahwa tujuan pembelajaran di awal itu diharapkan untuk membuka gerbang mereka untuk lebih baik lagi dalam belajar. Itu yang pertama ya Pak Elman ya. Yang kedua adalah proses pembelajaran Pak Elman. Dalam proses pembelajaran kan saya kemarin dalam pra observasi sudah menyampaikan bahwa saya akan menggunakan tipe pembelajaran berdiferensiasi dengan model proses ya Pak Elman. Nah, di situ juga saya mendapati satu hal yang bukan satu hal ya, mendapati hal-hal yang cukup menarik gitu Pak Elman. Dan apa ya, dan itu membuat saya lebih semangat lagi Pak Elman. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu entah ya, tapi untuk yang saya rasakan itu memiliki dampak yang cukup baik terhadap anak. Yang pertama, anak itu jauh lebih semangat Pak Elman.
saya merasakan bahwa anak itu lebih semangat dengan diadakannya ice breaking, dengan adanya kebebasan mereka dalam memilih seperti apa untuk mereka belajar gitu, dan dengan apa ya, dengan adanya hal seperti itu Pak Ilman membuat mereka itu jauh lebih semangat ya. Dan mereka itu cenderung buat apa ya, mereka itu cenderung akhirnya buat mencari Pak Ilman, nggak lagi menerima karena mereka mencari Pak Ilman, karena itu ada dalam radar interest mereka Pak Ilman. Radar interest mereka terbangun, akhirnya mereka mencari seperti apa sih materi sebenarnya. Dari itu ya saya juga sadar gitu akhirnya gitu bahwa dalam proses ya kan verifikasi proses itu artinya anak-anak itu harus selalu diberi kebebasan. Saya sih benar-benar yang saya alami kemarin itu anak-anak itu benar-benar butuh kebebasan karena sejatinya mereka tuh masih anak-anak. Saya merasakan itu mereka itu masih anak-anak dan mereka itu ya bermain gitu. Mereka itu pengennya bermain, mereka itu pengennya ya berinteraksi dengan yang lain, sesama teman ataupun yang lainnya. Mereka itu maunya dimengertiin lah sebagai seorang anak ya, anak-anak ya Pak ya. Jadi itu Pak. Dan akhirnya dengan diberikannya kebebasan maka akan terbuka juga seperti tadi saya sampaikan Pak. Itu yang pada bagian proses. Lalu yang pada bagian selanjutnya itu pada bagian apa ya? Bidang gitu, atau field yang saya cari gitu dalam pembelajaran. Kemarin kan dalam observasi saya menyampaikan bahwa saya ingin meningkatkan atau saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Itu yang sempat saya sampaikan kemarin. Dan benar saja yang kemarin saya lakukan itu setidaknya ya Pak, setidaknya sedikit membuat mereka atau anak-anak itu jauh lebih efektif dan jauh lebih paham gitu Pak. Efektif itu kan bisa diartikan dalam berbagai hal. Tapi saya mengerti bahwa anak-anak itu paham, jauh lebih paham dan jauh lebih enteng lah bahasanya Pak, lebih ringan gitu. Anak-anak tuh lebih ringan gitu belajar tuh Pak. Nah di situ. Nah itu keefektifan dalam belajar dan dalam hal keefektifan belajar kemarin dalam observasi Pak Imam, saya pikir ya Pak, atau saya ngerti kemarin ya cukup efektif lah. Karena dalam usaha saya gitu kemarin dalam efektifkan kelas seperti dengan menggunakan tipe pembelajaran proses yang berbeda. Ada yang menggunakan penjelasan saya sendiri, ada yang dengan video, ada yang dengan diskusi. Mereka tuh cukup efektif Pak. Mereka tuh kayak apa ya? Kayak seneng gitu dengan interest mereka masing-masing. Dengan yang kayak audio, mereka dengan mendengar cerita saya, mereka sangat tertarik gitu. Mereka bisa mengaitkan dengan konteks pembelajaran hari ini. Dengan video mereka juga bisa lebih tergambar langsung gitu apa yang kita pelajari hari ini. Dan mereka juga bisa dengan mudah mengaitkan dengan dengan tujuan pembelajaran yang awalnya saya sampaikan Pak Ilman. Lalu dengan berdiskusi, mereka jauh lebih leluasa gitu dengan menanya langsung kepada teman sejawat mereka bahwa bercerita sesama tentang pengalaman dulu begini itu jauh lebih gampang dan itu membuat jauh lebih efektif menurut saya ya. Dan saya juga merasa jauh lebih efektif dan yang kedua juga saya kemarin seperti bahwa saya juga ingin membuat manajemen kelas yang baik. Nah kemarin dengan observasi kemarin ya, dengan saya menyusun sedemikian rupa gitu memanage kelas seperti apa, waktu sedemikian rupa itu dipakai untuk apa, kelompok-kelompok kita harus dibagikan seperti apa. Nah, istilahnya saya harus memanage gitu kelas itu sebagai harusnya kayak gimana gitu. Dengan memanage dengan baik gitu pada yang seperti tadi Mas sampaikan sebelumnya, dengan manajemen kelas yang baik akhirnya juga menciptakan suasana kelas yang kondusif Pak Irwan. Karena ini yang sering orang lupakan Pak Irwan. Saya meyakini gitu bahwa banyak mungkin guru-guru ya di luar gitu banyak yang menghiraukan atau menyampingkan yang namanya manajemen kelas. Padahal setelah dikaji ulang itu setelah diperhatikan ulang manajemen kelas itu sangat penting berapa? Karena situasi kelas yang kondusif akan menghasilkan situasi yang efektif. Itu Pak Herman. Jadi kondusif dan efektif. Itu Pak Herman. Setelah kemarin observasi itu yang bisa saya ceritakan. Menurut
apa yang saya tangkap dari penjelasan Pak Novel nih, Pak Novel semangat sekali ya. Iya, Pak. Ya, Pak Novel tadi sudah menjelaskan ya tujuannya Pak Novel ya. Iya. Saya juga sudah dengar tujuan Pak Novel ini menyampaikan materi reform teks. Iya. Lalu juga dengan tujuan belajar itu anak tuh mencoba menganalisa reform teks itu terkait dengan strukturnya gitu ya. Iya, Pak. Jadi tujuan yang Pak Kopal kemarin sampaikan adalah ada pembahasan atau diskusi gitu ya. Iya. Nah, lalu Pak Kopal juga tadi sudah menceritakan apa Iya. yang sudah Pak Kopal lakukan gitu ya, yang di kelas bahwa Pak Kopal ini mengupayakan di kelas itu pertama tuh efektifan ya dalam proses pembelajaran gitu. Kemudian juga Pak Kopal juga memilih apa dalam hal ini manajemen kelas dengan baik gitu. Coba manajemen kelas dengan baik. Iya. Selanjutnya ini Pak Kopal ya bertanya dari apa yang sudah direncanakan Pak Kopal ini ya, kira-kira sudah terlaksana semua nggak apa yang dilakukan Pak Kopal di kelas itu sudah terlaksana sesuai yang direncanakan kah tidak? Menurut Pak Kopal sendiri? Menurut saya sendiri ya, karena ini menurut saya sendiri ya, Iya. saya punya kebebasan dari pendapat. Aduh, sebenarnya kalau dibilang apa tadi itu istilah Dari rencana ya, iya. Sebenarnya bagi saya pribadi ya, masih ada beberapa yang mungkin harus diperbaiki lagi, masih harus diperbaiki lagi ke depannya ya Pak Iman ya. Tapi untuk sementara, untuk kemarin yang setelah saya sampaikan ke Pak Iman itu sebagian besar itu sudah cukup baik Pak Iman. Saya meyakini itu dan cukup baik juga. Dan karena saya bisa melihat dari hasil sendiri juga dan sesuai. Karena kemarin juga kita kan bicara Pak Iman bahwa indikator apa yang membuat saya itu rasa sukses dalam kelasnya itu indikator kemarin itu sudah terlaksana beberapa Pak Iman. Contohnya saya kemarin menyampaikan bahwa saya ingin menciptakan suasana yang menyenangkan, suasana kelas yang menyenangkan. Dari suasana kelas yang menyenangkan itu saya meyakini Pak Iman ya bahwa itu sudah sukses lah, sudah sesuai gitu, sesuai sama yang saya harapkan dan saya rencanakan. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya mengharapkan dan merencanakan bahwa anak-anak itu mampu memahami apa yang akan kita pelajari gitu. Saya dengan murid dalam konteks ini, di konteks ini saya merencanakan anak-anak itu bisa memahami secara struktur teksnya, unsur kebahasanya maupun fungsi sosialnya. Dan setelah saya lagi ternyata mereka tuh jauh paham ya. Maka dari itu sesuai dengan yang direncanakan ya, sesuai dengan saya. Mungkin tadi saya awal menyebutkan bahwa ada beberapa yang harus diperbaiki lagi ke depannya. Yang utama itu manajemen klasik. Meskipun saya sudah merancang sedemikian rupa A sampai Z bahasanya Pak Iman, ternyata setelah dilihat ada juga gitu tetap yang masih harus diperbaiki. Salah satu contoh kasusnya adalah anak yang ini Pak Iman, yang cukup sulit berkelompok Pak Iman. Ada ya beberapa sih sangat sulit masalah. Kemarin tuh ada cukup sulit gitu berkelompok, padahal sesuai arahan ya, maksudnya sesuai dengan yang saya baca itu harus mengelompokkan dengan sesuai dengan kemampuan anak itu. Saya sudah mengelompokkan itu, tapi tetap aja mereka kayak ada satu atau dua orang itu yang merasa wah saya nggak mau gitu. Karena banyak mungkin bayangannya. Saya juga merasa gitu bahwa anak-anak itu pengennya satu circle Pak Ilman, satu circle mereka, satu lingkaran mereka gitu. Memang saya maunya sama ini aja Pak gitu. Iya nyamannya sama ini, saya maunya sama ini aja. Itu juga ya buat saya sedikit berpikir ulang gitu, karena saya sudah merencanakan sedemikian rupa gitu, berusaha memanage dengan baik, tapi ada di lapangan masalah seperti ini Pak Ilman. Nah, itu yang harus saya perbaiki ke depannya. Biasa ya Pak Novel nih. Saya ya merasa amazed dia dengan apa yang Pak Novel ini. Pak Novel ini luar biasa ya, bisa mengetahui apa-apa, bahkan yang sudah berhasilnya sudah Pak Novel jelaskan ya. Saya menangkap gitu ya, Pak Novel menanggap ini dalam hal menyenangkan anak, banyak ternyata sudah menyenangkan. Tapi ada
juga Pak Novel kelihatan masih ada kayak PR ya, ini Iya. jadi belum manajemennya masih perlu diperbaiki Iya. gitu ya. Jadi Pak Novel itu rupanya masih kelihatan berusaha mencari cara ini gimana Iya, supaya Pak. bisa Betul. diperbaiki ya, Novel ya. Oke, nanti sekarang mungkin bagian saya Pak Novel ya. Iya. Pak Novel udah ini saya menambahi dari hasil observasi saya ya. Mungkin dengan masuk apa yang saya sampaikan di sini, Pak Novel mungkin merasa ada feedback atau Iya. penguatan atau apa. Baik. Nanti supaya mungkin nanti di akhir percakapan kita ini Pak Novel punya apa ke depan ya, punya pengembangan atau punya semacam kayak apa ada aksi atau pengembangan yang berikutnya. Iya, baik. Kemudian ya. Mungkin mohon izin ya Pak Novel ya. Iya, apa ya, Pak. ya. Sangat senang, dengan senang hati Pak. Iya, di sini memang ada aspek atau strategi pengembangan yang tadi Pak Novel dalam sebelumnya ya. Memang saya sudah tangkap dan saya catat ya. Pak Novel ini di sini tercatat ya. Saya berusaha mencoba mencatatnya itu mengembangkan proses pembelajaran yang efektif atau proses pembelajaran yang efektif. Jadi di sini juga saya cetak ada Pak Novel ya. Di sini Pak Novel strateginya adalah diferensiasi. Iya. Alhamdulillah saya juga termasuk Pak Novel, jadi senang ya diferensiasi ditetapkan karena juga bagian dari ciri dari kurikulum merdeka ya. Iya, Pak. Diferensiasi proses Pak Novel ingin mengembangkan itu. Di sini saya punya catatan pengamatan ya, misalkan secara diferensiasi proses itu saya mencatat bahwa Pak Novel juga sudah mendiferensiasikan sebagaimana pertama di sini saya mencatat ada cerita guru tentang pengalamannya karena terkait dengan konteks ini dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah ini mungkin saya bisa mengatakan ini berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak terkait dengan misalkan gaya belajar audio. Iya. Kemudian yang visual juga ada, sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak Novel ya. Saya juga mencatat bahwa memang di situ terlaksana yaitu tayangan video tentang pembelajaran curriculum text, Iya. media pembelajaran terkait. Iya. Jadi di sini juga saya memandang bahwa guru telah mempertimbangkan kebutuhan belajar anak terkait gaya belajar misalnya visual. Iya. Ya. Kemudian ada yang kinestetisnya juga ada, misalkan kayak ada game di situ Pak Novel melaksanakan di bahasa senang sekali karena terlihat oleh saya gitu, terlihat terdengar gitu ya. Anak itu gembira gitu Iya. dengan itu menjadi catatan saya juga bahwa ini juga bagian dari mungkin kinestetis masuk. Iya, Karena benar. juga di situ juga ada diskusi juga masuk sehingga anak itu di situ ada tugas bagi anak untuk menceritakan pengalaman pribadinya pada teman-teman. Ini juga termasuk saya anggap masuk nih diferensiasinya nih yang sudah Pak Novel rencanakan ada keterlaksanaan. Baik. Di sini juga terkait manajemen kelas ya itu sudah ada, termasuk di situ ada pembagian kelompok. Di sini tidak pembagian kelompok. Jadi Pak Novel katanya ada sedikit masalah dikatakan saya menangkap ini yang ini kok apa namanya ngomongnya dengan circle-nya aja nih, Iya. cara yang nyaman. Nah, sehingga Pak Novel nih kayaknya berusaha cari cara gimana ya caranya ya supaya itu bisa diselesaikan gitu ya sebagai tadi masalah yang mau diberbagi Pak Novel ya. Iya, benar. Ya, gitu. Kemudian masalah ada lagi yang terkait dengan misalkan indikator memfasilitasi siswa dapat menganalisis teks curriculum terkait dengan strukturnya, kebahasaannya dan sosial. Saya melihat ada kok. Jadi siswa menyebutkan struktur curriculum text Iya. dengan
ada pertanyaan yang dijawab oleh anak menjawab, saya mendengarkan gitu, anak menjawab tentang apa yang menjadi pembahasan yang saya lakukan, saya lihat gitu ya. Kemudian anak juga ada di dalam kelompok yang menceritakan pengalamannya, saya juga mendengarkan, bahkan saya mendokumentasikan dengan video ada. Jadi memang diberi kesempatan kayak semacam diberi lingkungan belajar yang kira-kira memberikan anak itu berinteraksi aktif gitu ya, memilih gitu, memilih apa yang diinginkan dari cerita. Ini juga baik, sangat baik ya. Ini sesuai malah dengan apa yang saya dapatkan pada itu, mengembangkan kepemimpinan murid ya, student agency yang dibangun berdasarkan voice ya, lalu juga choice dan option. Ada situ bahwa memberikan kesempatan ya, lingkungan belajar yang anak-anak kira-kira mengembangkan kemampuan tadi, yang dorong. Kemudian yang membangun lingkungan proses belajar yang menyenangkan. Nah ini saya juga mencatat ya, saya ada karena sisa terdengar siswa iya terlihat gitu ya, riang ya karena mengikuti game, maksud saya sih dulu. Anak juga terlihat senang gitu ya, dalam bagian game itu ada kayak semacam bisa dikasihkan kayak experience ya. Jadi situ mereka juga menuliskan gitu ya, teks bahasa Inggris itu paling sangat antusias mereka di dalam pelaksanaannya itu. Nah ini mungkin catatan yang lain terkait strukturnya, ada pendahuluan, ada inti, baru ada penutup juga. Saya kira sudah ada, sudah saya lihat. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan dari hasil observasi saya di kelas Pak Kepal kemarin. Sebenarnya ada beberapa yang mungkin silakan Pak, saya menanggapi. Iya, balik gitu Pak Irman ya. Saya balik. Sebenarnya Pak Irman ya, mungkin yang agak saya sedikit agak bingung gitu. Ya, masih ada kebingungan gitu ya. Kebingungan Pak Irman. Jadi kayak sebenarnya saya yakin Pak Irman. Sebenarnya ke kasusnya tadi Pak Irman. Sebenarnya anak-anak tuh bukan tidak mau Pak Irman. Mereka tuh mau dengan statement mereka karena mereka merasa nyaman. Tapi sebenarnya yang saya bingung itu apakah saya sendiri yang salah gitu, karena saya kurang memberikan pemahaman yang cukup baik pada anak-anak itu, maksudnya pada kasus contoh si siswa tadi Pak Irman. Mungkin karena saya salah memberikan pemahaman gitu bahwa saya mengelompokkan kamu dengan itu tuh dengan tujuan A gitu ya, karena dia tidak menangkap dengan baik gitu. Makanya timbullah bahwa dia itu nggak mau gitu, nggak mau dengan kelompok ini gitu. Yang pada akhirnya akhirnya dia juga ya nggak kemana-mana, akhirnya sama keluarga, karena saya juga nggak punya banyak pilihan Pak Irman. Nah kalau saya tanyakan kembali Pak Irman, sebenarnya kalau dalam situasi ini pilihan terbaik untuk saya itu apa sebenarnya Pak Irman? Ini Pak Kepal bertanya ya. Nah, begini Pak Kepal ya, kalau lihat dari kasus Pak Kepal ini, kalau saya ya, kalau saya ini sharing aja gitu ya. Kalau saya sharing ini apa yang sudah saya lakukan gitu ya. Kalau yang sudah saya lakukan terkait dengan pembelajaran kelas ini, yang saya lakukan adalah kelompok itu fleksibel. Oke, dan ini yang saya lakukan, saya biasanya tidak menyuruh si A, si B, C berkelompok, tidak. Kebiasaan saya adalah memberikan kebebasan, kemerdekaan, kemerdekaan untuk berkelompok dengan siapa, itu yang biasa saya lakukan.
ini ada dasarnya. Kalau saya berdasarkan kepada ini Pak, kalau saya mah berdasarkannya kepada apa yang dimaksud dengan diferensiasi terkait dengan kesiapan belajar. Iya benar. Kadang-kadang dikelompokkan dengan dasar-dasar kesiapan belajar anak. Biasanya anak-anak yang kemampuannya sama akan cocok. Iya benar. Syukur ya, bisa mereka berkelompok. Ada juga yang mungkin cocok dengan yang lebih baik dari dia juga bisa kita manfaatkan, nanti ada untuk supaya bisa. Nah, kalau yang bisa berkelompok dengan sesama kemampuannya, dalam pengalaman saya itu adalah berdasarkan nanti materi yang diberikan atau konten yang diberikan berdasarkan kesiapan belajar anak. Iya benar. Apa ya? Anak ini biasanya apa? Apakah masih konflik belajarnya dengan kalau matematika dengan benda-benda yang konflik, apa materi-materi dasar kayak perhitungan dasar nanti bisa dikelompokkan. Hal itu menjadi anak-anak yang memiliki atau yang akan menerima materi tugas belajar dari kita dengan level Baik. nah, itu mungkin mereka bisa punya alasan menerima, oh iya menerima karena saya memang saya bisa berkembang di materi itu. Nah, itu pengalaman pribadi saya ya, Iya, memang. yang mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya bagi Pak Kepal pertandingan. Itu mungkin kalau dari saya, dan itu juga pikiran saya ini akan memerdekakan mereka sehingga mereka setidaknya bisa, harapan saya itu mengatur cara belajar mereka. Ya, tidak mengapa mereka punya target yang berbeda dengan temannya yang mampu, tapi dengan diferensiasi ini diharapkan, kalau saya harapannya mereka bisa mencapai terbaik yang mereka bisa. Iya. Nah, itu kalau ini sih siapa yang sudah saya lakukan Iya, Pak, ya. Nah, itu mungkin apa saya bisa sharing apa yang sudah saya lakukan. Iya memang. Gimana mau Cukup dipahami sih memang. Maksudnya setelah saya pikir ulang itu memang cukup masuk akal gitu. Karena saya mungkin yang sebagai guru masih mengadaptasi model lama gitu, dan beralih ke metode yang baru ini mungkin ya agak sedikit kalau bahasa kita bisa counter gitu. Kalau kita lagi kena tapi counter kita rada beda gitu Pak Eman. Jadi rada shock gitu. Nah sama sih juga Pak Eman. Ketika saya menggunakan yang dulunya menggunakan sistem tutor sebaya dan segala macam, ketika diubah ke dalam sistem yang berbeda, itu membuat saya sedikit shock. Karena yang jadi pertaruhan adalah pemahaman anak gitu Pak Eman. Ketika saya tidak cepat menyesuaikan dalam situasi tersebut, otomatis anak sendiri pun akan kesulitan gitu dalam proses pembelajaran. Itu yang menjadi apa ya, titik gelap saya gitu tuh. Cuman ya setelah penjelasan Raymond tadi, ya akhirnya dapat dipecahkan gitu bahwa anak itu punya kemerdekaan penuh dalam belajar gitu, dan merdekanya pun dengan catatan-catatan yang dari Pak Raymond. Saya memahami Pak Raymond. Iya. Ternyata Pak Kopal tadi berusaha mencari tahu ya, mencari tahu dari saya tangkap Pak Kopal mengambil apa yang saya sampaikan, bahwa Pak Kopal punya ini masalah dalam komitmen gitu ya. Pak Kopal katakan bahwa ini anak ternyata apa namanya maunya dengan circle, padahal Pak Kopal tadi sudah merencanakan ABC ini.